Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, jadi kami di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Green Computing and Sustainable AI. Oke, langsung saja. Judul yang kami pakai yaitu Reverse Vending Machine sebagai solusi inovatif pengelolaan sampah plastik. Oke. Dalam kelompok kami ada 4 orang. Saya sendiri Raya Rambu Rambani, ada Muhammad Wiman, ada Rangga Dwi Putra Sugandi, dan juga ada Alfredo Bonagawi Pasaribu. Oke, apa itu reverse vending machine? Jadi reverse vending machine atau biasa disebut RVM itu sebuah inovasi teknologi yang berperan sebagai katalis atau penghubung dalam rantai daur ulang. Secara esensi, mesin ini membalikan fungsi mesin penjual otomatis yang tradisional. Untuk definisi mekanisnya, mesin otomatis ini dirancang khusus untuk menerima dan mengumpulkan botol plastik dan kaleng bekas minuman. Mesin ini mampu memindai, menyortir, dan mengkompresi sampah yang memasuk. Kedua, ada mekanisme insentif. Alih-alih mengeluarkan produk, mesin ini mengeluarkan imbalan berupa uang tunai, koin digital, ataupun poin loyalitas setelah pengguna memasukkan sampah yang valid. Lalu ada konsep terbalik, dikenal sebagai vending machine terbalik atau RVM, atau deposit refund system yang terotomatisasi. Untuk sejarah singkatnya, kelahirannya pada tahun 1972, pertama kali dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan Norwegia, Tomra System ESE. Tujuan awalnya untuk mengotomatisasi proses pengambilan wadah minuman berdeposit. Lalu pada dekade 80-90-an, awal mula popularitasnya, penyebaran RVM meluas di negara-negara yang mengadopsi sistem deposit refund system, seperti di Jerman, Swedia, dan lain-lain. Lalu pada abad ke-21, revolusi digital, integrasi RVM dengan teknologi digital dari sensor canggih, AI, dan konektivitas internet sudah diterapkan. Lalu pada masa kini fokus pada AI dan metadata. RVM modern menggunakan AI untuk deteksi dan sortir otomatis yang sangat presisi, serta mengumpulkan data perilaku daur ulang masyarakat untuk optimalisasi kebijakan lingkungan. Selanjutnya ada dampak RVM di Indonesia. Meskipun RVM ini baru, tapi pengguna RVM di Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk mengubah kebiasaan masyarakat dan memberikan dampak nyata pada pengurangan limbah plastik. Untuk dampak positifnya, pertama dilakukan oleh Bank Mandiri, inisiatif Bank Mandiri. Bank Mandiri meluncurkan program RVM sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Sejak Desember tahun 2023, RVM telah dipasang di 4 kantor operasional utama mereka. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus plastic vending machine di Bandung. Inisiatif lokal yang seringkali menjadi motor penggerak perubahan. Nah, di daerah Bandung ini ada RVM yang digunakan sebagai alat untuk mengatasi masalah lingkungan spesifik seperti sampah plastik yang menyumbat drainase dan penyebab banjir. Nah, fokus masalahnya yaitu inisiatif diprakarsi oleh Ria Elisa dan timnya yang bertujuan untuk mengurangi secara signifikan sampah plastik yang dibuang ke saluran air ya. Nah, lalu mekanismenya itu masyarakat dapat menukar botol plastik bekas mereka dengan uang tunai secara langsung. Lalu nilai ekonomi yang ditawarkan menjadi daya tarik kuat, terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi. Dampak sosialnya, keberadaan RVM ini tidak hanya membersihkan lingkungan dari sampah, tetapi juga menjadi pusat edukasi bagi warga sekitar untuk pentingnya daur ulang
dan menjaga kebersihan saluran air. Kasus di Bandung ini membuktikan bahwa RVM dapat disesuaikan untuk kebutuhan spesifik daerah, memberikan solusi ganda, yaitu pengelolaan sampah yang lebih baik dan mitigasi bencana alam. Baik, selanjutnya. Teknologi dan fitur unggulan RVM modern. RVM masa kini jauh lebih canggih dibandingkan sebelumnya. Mereka mengintegrasikan komputer dan teknologi pemindaian dan pemrosesan data untuk memastikan efisiensi dan akurasi maksimal dalam daur ulang. Nah, yang pertama ada sensor pintar. Menggunakan sensor optik dan algoritma AI secara instan mendeteksi parameter botol seperti volumenya, beratnya, warnanya, dan jenis materialnya. Lalu yang kedua adalah kompresi internal. Mesinnya sudah dilengkapi dengan kompresi internal yang mereduksi volume botol atau kaleng hingga 80%. Ini meningkatkan kapasitas penyimpanan internal. Lalu yang ketiga yaitu kecepatan dan akurasi. RVM canggih ini dapat mendeteksi dan memproses setiap botol dengan kecepatan luar biasa, maksimal 4 detik per botol. Yang keempat yaitu output reward digital. Sistem terintegrasi ini dapat mengeluarkan reward digital, bisa berupa koin, poin, ataupun saldo e-wallet yang secara instan terhubung dengan aplikasi atau sistem QR yang memfasilitasi transaksi yang aman dan tercatat. Selanjutnya, manfaat lingkungan dan sosial bagi di RVM. Nah, pemasangan RVM membawa manfaat berlapis yang melampaui sekedar pengumpulan sampah. Ini adalah sebagai contohnya. Yang pertama yaitu pengurangan polusi. Secara signifikan akan mengurangi jumlah sampah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang kedua yaitu mitigasi jejak karbon. Dengan mendaur ulang sampah ini kita dapat mengurangi kebutuhan energi untuk memproduksi plastik baru. Yang ketiga yaitu edukasi perilaku daur ulang. Nah, ini dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat, mengubah sampah dari barang yang tak bernilai menjadi aset. Lalu yang keempat yaitu menciptakan nilai ekonomi. RVM memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah melalui insentif. Nah, berikut gambaran mengenai proses daur ulang dari botol plastik RVM. Botol plastik yang terkumpul melalui RVM memiliki kualitas yang lebih baik karena sudah terpilah dan terkompresi. Proses ini adalah jantung dari ekonomi sirkular. Nah, yang pertama ini kita melakukan koleksi dan kompaksi barangnya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pemilahan dan pembersihan. Nah, selanjutnya yaitu ada penghancuran dan peleburan untuk mendaur ulang sampahnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah manufaktur dan pembelian sampah itu sudah menjadi produk. Yang selanjutnya, tantangan dan peluang pengembangan RPM di Indonesia. Pengembangan RPM di Indonesia menghadapi tantangan unik namun juga membuka peluang pasar yang besar, seiringnya meningkatnya kesadaran lingkungan. Yaitu tantangan utama. Yang pertama, perlunya edukasi masyarakat. Agar masyarakat terbiasa menggunakan RPM dan memahami jenis botol. Yang kedua, infrastruktur dan biaya awal. Biaya pengadaan dan pemeliharaan RPM yang relatif tinggi menjadi hambatan awal. Yang ketiga, logistik pengangkutan. Memastikan sistem pengumpulan dan pengangkutan botol RPM ke pabrik daur ulang berjalan efisien dan tidak menambah biaya operasional. Adapun peluang pengembangan, yang pertama, integrasi digital, yaitu pengembangan aplikasi integritas untuk kemudahan transaksi. Yang kedua, perluasan lokasi strategis, yaitu pemasangan RPM di titik-titik kepadatan tinggi, seperti mal, kampus, stasiun, dan transportasi publik. Yang ketiga, multi pihak, mendorong kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan komunitas untuk menciptakan ekosistem daur ulang yang kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada rekomendasi implementasi RPM di Indonesia. Dalam mencapai potensi penuh RPM, mendukung ekonomi sirkular dan kebersihan lingkungan,
Diperlukannya implementasi yang terencana dan bertahap. Adapun proyek pencontohannya yaitu implementasi RPM di area terbatas seperti satu kota, kampus, atau pusat perbelanjaan. Lalu ekspansi terukur, yaitu diperluasnya RPM ke banyak lokasi strategis seperti berbagai kota. Pada tahap ini, RPM melibatkan pembangunan kemitraan yang lebih luas dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas. Selanjutnya ada skalabilitas nasional, yaitu mengintegrasikan sistem RPM ke dalam kebijakan pengelolaan sampah nasional yang didukung oleh regulasi yang kuat dan insentif yang berkelanjutan. Kesimpulan RVM sebagai kunci menuju kota bersih dan berkelanjutan, mengubah sampah menjadi aset, mengubah kebiasaan menjadi budaya. Bukan sekedar mesin, RVM adalah manifestasi fisik dari gerakan perubahan perilaku pengolahan sampah. Ia menyediakan solusi praktis dan insentif nyata yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam daur ulang. Masa depan lebih hijau. Dengan mengadopsi dan memperluas RVM, Indonesia selangkah lebih maju dalam mewujudkan ekonomi sirkular, mengurangi polusi, dan membangun kota-kota yang benar-benar bersih. Terima kasih. Mari bersama-sama wujudkan Indonesia yang bersih dan berkelanjutan dengan Anda sangat berarti dalam gerakan Refresh Vending Machine. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami Pentil, Penggiat Teknologi dan Lingkungan.